Terima kasih. Udah segitu aja. Ada pertanyaan? Boleh Izin raise hand maaf. kalau ada yang mau tanya. Boleh raise hand dulu ya. Oke, aduh banyak juga ya. Faradila, Faradila Sandi. Baik, terima kasih Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faridla Sandi dengan NIM 61. Pak, izin bertanya, kalau kita mengambil darah pada lansia yang memiliki penyakit hipertensi atau penyakit generatif lainnya, apakah dapat menimbulkan risiko yang fatal Pak pada lansia tersebut? Terima kasih Bapak. Oke, kalau pengambilan darah pada eh, pada pasien dengan penyakit degeneratif sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih. Maksudnya tidak akan menimbulkan apa ya komplikasi apapun. Ya paling komplikasinya komplikasi yang umum terjadi ya. Misalnya terjadi infeksi kalau kalian nggak hygiene, kemudian hematum gitu. Kemungkinan hanya seperti itu. Apa kalau kalau Pak biasanya gini, kalau pasien diabetes itu mereka proses penutupan lukanya lebih lama gitu. Makanya mereka tuh nggak boleh terluka, nggak boleh jatuh, karena kalau sekali jatuh, diabetesnya udah parah dan kadar glukosanya banyak ya, penutupan lukanya itu lama, terhambat. Makanya kalian sering dengar nggak pasien diabetes yang diamputasi? Karena lukanya nggak, misalnya ada pasien jatuh dari motor, kakinya luka, lukanya lebar lagi, gitu, dadas gitu ya, istilahnya dadas kalau kena aspal gitu ya. Nah, kemudian nggak sembuh-sembuh, bernanah, kemudian terjadi nekrosis, mulai terjadi kematian jaringan, dokter biasanya melakukan amputasi pada pasien diabetes gitu. Nah, kalau kalian melakukan flebotomi kan kalian melakukan perlukaan ya, gitu. Ada luka yang mau di apa? Mau di eh, ada kulit yang akan kalian lukai gitu. Nah, makanya ya biasanya kita ya walau lukanya kecil sih, nggak akan terlalu berdampak gimana-gimana, tapi biasanya nanti dia perdarahannya akan lebih lama gitu. Saya pernah beberapa kali ngambil pasien geriatri, saya tutup tuh pakai plester gitu. Sudah saya tutup pakai plester, saya manggil pasien yang lain. Saya ngelakuin pasien yang lain. Pasien datang lagi, dia manggil, Mas, ini apa darahnya keluar-keluar. Jadi darahnya itu benar-benar keluar apa apa ke apa sih tangan saya, Mas? Where is- nah, tangan darahnya sampai ke sini-sini tuh, keluar sampai ke sini-sini. Karena tadi mereka itu kemampuan pembekuan darahnya semakin berkurang. Makanya jangan dulu keluar sebelum kalian pastiin lukanya benar-benar kering. Udah nggak ada darah lagi yang keluar. Jadi benar-benar pressure-nya, tekanannya harus kuat. Kemudian ketika darahnya udah nggak keluar, baru kalian pakai plasternya. Gitu ya. Gitu ya kira-kira. Fradila. Kemudian Syafira. Iya, baik, izin masuk Pak, izin memperkenalkan diri, nama Syafira dengan NIM 94. Tadi kan Hmm. di bagian pergelangan tangan nggak bisa dilurusin. Nah, itu kan diambilnya di bagian punggung tangan. Nah, itu nanti sampelnya bakal berpengaruh nggak Pak saat diperiksa? Terima kasih Pak. Oke. Pembuluhnya kira-kira sama nggak? Pembuluh darahnya, Syafira. Sama Pak, Iya, terhubung nggak pembuluh darahnya ke yang bagian lengan? terhubung Pak. Terhubung. Jadi artinya karena mereka terhubung, jadi tidak akan berpengaruh. Jadi akan sama saja antara pengambilan darah di bagian lengan, antekubital fossa, sama di punggung tangan itu tidak akan berpengaruh. Sama si kualitas darahnya. Oke? Oke. Kemudian Selfie. Ya, sebelumnya izin masuk, Pak. Hmm. Pak, izin bertanya terkait dengan pasien geriatri. Tadi sempat saya baca di salah satu sumber ya, Pak. Katanya itu kalau misalnya memungkinkan itu menggunakan tusukan kulit. Nah, tusukan kulit itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Itu untuk menghindari artritis atau nyeri gitu, Pak. Oke. Tusukan kulit itu maksudnya lewat kapiler.
lewat kapiler jadi lewat jari. Jadi kalau misalnya butuh sampelnya dikit, kalian pengambil darahnya lewat kapiler aja, nggak usah lewat vena. Misalnya cuma butuh 500 mikroliter atau cuma butuh 1 mili, kalian cuma bisa pakai kapiler. Jadi kita hindari lewat vena gitu. Jadi yang dibilang selfie, yang dibaca selfie itu benar. Jadi kalau sekiranya butuh sampelnya sedikit, nggak perlu lewat vena, jadi cukup lewat pembuluh darah kapiler. Nah, cuma itu harus hati-hati karena akan rawan beku. Nanti saya ajarin ya pas praktikum. Saya itu sama rek 2 kan ya, atau sama rek 1? Oh, sama rek 2. Ya. Kalau rek 1 sama Bu Uji dan Bu Filia. Nanti diajarin di praktikum. Oke. Kemudian Dwi Setiawati. Baik, sebelumnya izin masuk Bapak, izin bertanya. Jadi Hmm, kan mengenai pembuluh darah lansia itu kan lebih rapuh dan ketika melakukan penusukan itu kan lebih mudah lari ya Pak. Nah, tadi kan kita harus meminimalisir tourniquet ini copotnya itu harus secepat mungkin kan Pak. Jadi hmm, hmm. darah ini masuk langsung kita lepas atau bagaimana Pak? Sedangkan kalau misalnya kita lepas kan tourniquet pas baru masuk di hub itu kan vena lansia itu kan lebih mudah untuk lari gitu Pak. Jadi bagaimana ya Pak? Iya, oke. Eh, Sebenarnya kalau misalnya jarumnya udah masuk ke pembuluh darah, itu udah aman gitu. Yang bikin sulit itu dia ketika kita mau nusuk dia lari gitu Dwi. Biasanya gitu. Nanti kalian coba deh. Pasti nanti eh, kalau kalian kerja di lab gitu, pasti nanti kalian akan punya pengalaman ngambil darah pasien lansia, nenek-nenek atau kakek-kakek. eh, Nanti akan lebih mudah untuk lari. Tapi kalau udah kalian jarumnya udah di dalam dan darahnya udah keluar di hap, kalian lepas tourniquetnya itu nggak masalah. Dia nggak akan apa ya, nggak akan nggak akan berpengaruh ya. Kecuali kalian ketarik gitu, sama kalian ketarik. Kecuali gitu ya. Nah, saya kan ngajarin kalian buka tourniquetnya pas kapan? Pas darah ada di hap atau pas kalian selesai 3 mili? Selesai 3 mili Pak. Oke, oke. Boleh nggak lepas tourniquet, ini pada pasien apapun ya, setelah darahnya ada di hap? Boleh, Pak. Kalau udah profesional. Boleh. Jawabannya boleh. Gitu. Karena tapi pada prinsipnya gini, yang penting kurang dari 1 menit. Kenapa saya suruh kalian lepas tourniquetnya itu setelah darahnya beres? Biar nggak goyang. Karena kalian belum pro. Kalian masih noob. Gitu. Masih newbie. Gitu. Jadi saya selalu minta kalian buka tourniquet setelah darahnya selesai terambil. Tapi kalau kalian udah pro, kalau itu udah di-hub, lepas aja. Bahkan karena itu lebih baik gitu. Seperti itu ya. Dibandingin kalau misalnya nunggu darahnya keambil semua. Tapi pada prinsipnya as long as itu masih kurang dari 1 menit, nggak masalah. Gitu ya, Du ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik Ke Bapak, Selsa, ya sama-sama. Ke Selsa, Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Selsa Dita Pasha dengan NIM 92. Izin bertanya Pak, kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pengambilan darah pada lansia itu apa ya Pak? Sama tingkat hematumnya pada lansia itu apakah lebih tinggi dari orang dewasa biasanya atau tidak? Terima kasih Pak. oke, ya. Tingkat hematumnya lebih tinggi dibandingin orang dewasa biasa pada lansia. Kemudian yang tadi kesulitan ya, kesulitannya apa ya? Gitu. Kesulitan paling banyak sih sebenarnya kalau gini, kalau pada lansia biasanya pembuluh darahnya itu lebih mudah terlihat. Beneran kayak maksudnya kalian nggak pakai tourniquet pun kan fungsi tourniquet itu supaya mudah mencari, ya nggak? Supaya pembuluh darahnya menonjol dan kalian mudah mencari gitu. Pada lansia itu benar-benar lebih mudah kelihatan karena kulitnya somehow lebih transparan gitu. Jadi kalau kalau dari sisi pengambilan sebenarnya lebih mudah, cuma masalahnya itu dia lebih mudah lari
kelihatan gede gitu ya, tapi kok lari gitu ya. Makanya ketika mau ngambil itu si kulitnya ditarik, ngerti nggak? Maksudnya si ya kulit mereka itu ditarik. Jadi kulitnya itu kencang, sampai kulitnya kencang baru kalian tusuk. Jadi jangan sampai kulitnya nggak ditarik sama kalian. Nanti dia lari, lebih mudah lari. Oke, tantangannya cuma di situ aja kalau soal pengambilan darahnya. Nah, tantangan terbesarnya ada di komunikasi. Gitu, komunikasi sama mereka. Karena tetap ya, kalian harus inform dan harus konsen. Gitu. Karena mereka punya berbagai macam ya kondisi ya, punya berbagai macam kondisi. Oke, kalian ajak ngobrol, mereka senang kok. Mereka mereka tuh biasanya nanya ke kita. Kalau nanya ke kita, kalian jangan selalu ngebayangin lansia itu dalam kondisi lemah, kemudian susah diajak ngobrol. Enggak, itu cuma beberapa. Beberapa lagi kayak masih masih bisa ngobrol kayak biasa, gitu ya. Dan mereka itu tidak bodoh. Anak kecil juga tidak bodoh. Mereka itu bisa mengerti, gitu. Gini, eh, kalian percaya nggak ada diskriminasi terhadap pasien? Contohnya misalnya sesimpel gini, eh, kan setiap tindakan medis itu ada inform dan konsen gitu. Contohnya waktu itu saya antar istri saya ke UGD untuk kelahiran. Mau sesar harus ke UGD dulu karena pakai BPJS. Kemudian eh, saya ke nurse station, perawatnya ngejelasin dengan detail prosedurnya apa gitu. Dan saya pun pasti nanya kan, pasti nanya, ini kalau gini resikonya apa, kalau gini resikonya apa gitu ya. Nah, di sebelah saya ada bapak-bapak yang mungkin kalau secara apa, kalau pakaiannya mungkin dalam tanda kutip lebih lebih gak bagus dari saya misalnya gitu. Eh, tapi dia tuh nggak dijelasin inform konsennya. Bapak tanda tangan aja di sini. Tapi nggak diinformasiin, nggak kayak jelasin ke saya gitu. Itu diskriminasi nggak? Itu diskriminasi. Diskriminasi. Nggak boleh kayak gitu. Kalian juga nggak boleh seperti itu. Kayak misalnya kalian kalian melihat, iya ada pasien lusuh, ekonominya kurang, kemudian perlakuan kalian jadi kurang dibandingin ke pasien yang lain. Itu kalian tuh cuma baik ke orang yang pakainya bagus. Itu nggak boleh seperti itu. Termasuk juga kalian tuh bakal ngejelasin kalau ke orang dewasa. Kalau ke lansia, ke anak-anak, kalian nggak akan ngejelasin. Itu juga diskriminasi. Itu tidak boleh kalian lakukan. Kalian harus bisa memanusiakan manusia. Apapun status ekonominya, apapun usianya. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Oke? Oke, gitu. Tauhid mau nanya? Iya Pak, izin bertanya. Mm-mm. Nama Muhammad Tauhid Arifkin, NIM 79. Hmm. Pada pasien lansia yang sedang dirawat, kan misalnya tangan sebelah kiri diinfus. Nah, tangan sebelah Hmm. kanan sudah bengkak. Nah, pada kaki vena sudah tidak teraba. Itu Hmm. ambilan darah venanya apakah boleh di paha, Pak? Oke. Kalau di paha bisa sih, tapi apa? Tapi kalian harus itu ya, harus nggak boleh kalian lakukan sendiri ya. Dan itu harus sesuai persetujuan minimal perawat. Jadi dibantu sama perawat gitu. Jadi dibantu sama perawat karena kan kalian itu mau membuka area itu ya, area yang privacy ya sebenarnya ya bagian bagian paha, bagian kemaluan, bagian dada, bagian perut itu area yang privacy gitu dan kalian harus tanya ke perawat dulu, minta persetujuan gitu. Kemudian harus dibantu juga gitu. Kalau di paha terlihat ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau kurus pasti terlihat. Kalau enggak, kalau kalau dia kayak kita biasa gitu pasti nggak akan terlihat sih. Tauhid. Jadi usaha paling paling mungkin ya kamu harus selalu coba terus di punggung kaki ya. Di bagian punggung kaki atau di mata kaki itu bisa. Di mata kaki itu ada pembuluh darah lewat. Nah, kalian ambilnya di situ. Kalau paha itu terlalu ekstrim gitu. Jangan sekali-kali juga ya. Misalnya kalian lihat di sini ada pembuluh darah, kemudian kalian ambil di sini.
Wah, itu jangan sekali-kali dilakukan. Nggak boleh. Di pembuluh darah, di kepala, di leher itu nggak boleh diambil. Oke, ada lagi? Udah ya. Kalau sudah, sebentar saya tadi punya itu ya,